Assalamualaikum, Laskar Arit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewanalisa, di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Arit, semua pertanyaan yang masuk ke kolom komentar akan saya jawab satu persatu. Siap? Yang pertama, Supriyanto, salam ngarit beres-beres. Dok, mau tanya, setelah di IB seminggu, kemudian keluar lendir bening keputihan di lantai, itu kenapa ya dok? Bening keputihan. Mas Supriyanto, waspada gejala dari endometriosis atau gejala dari infeksi rahim. Apa yang harus jenengan lakukan adalah memantau apakah sapinya jenengan setiap 21 hari sekali itu birahi. Bila setiap 21 hari birahi, berarti sapinya jenengan tidak bunting dari IB yang kemarin. Tetapi jika dalam 21 hari tidak muncul birahi, yang harus jenengan lakukan adalah mengamati apakah memang sapi ini bunting, atau jenengan di usia kedua bulan atau ketiga bulan bisa melakukan pemeriksaan kebuntingan atau dirogoh, atau bila ada yang punya USG bisa dilakukan pemeriksaan melalui USG. Siap? Pertanyaan yang kedua, hidroponik, apakah tetes tebu bisa bermasalah dengan sapi betina untuk peranakan? Tetes tebu, molase, adalah salah satu pelengkap nutrisi yang bisa membantu meningkatkan kualitas kecernaan dari seekor sapi. Apakah bisa menyebabkan gangguan reproduksi? Tidak, bila digunakan sesuai dengan anjuran, tidak berlebihan dan tidak menyebabkan kegemukan. Siap? Pertanyaan yang ketiga, Nailawati, salam Pak Dokter. Siap, saya mau tanya, sapinya sudah di IB, 1 jam kemudian sapinya duduk. Oke, apakah straunya akan keluar dan apakah pengaruh? Siap. Bila strau ini ditembakkan di pintu serviks kedua atau ketiga, lalu sperma sudah berenang sambil menunggu ovum dilepaskan, ketika duduk dan keluar lendir, apakah ada strau yang keluar? Bisa jadi strau yang ditembakkan ini akan ikut keluar. Apakah berpengaruh? Sedikit banyak berpengaruh. Tetapi apakah tetap bisa bunting? Tetap bisa bunting bila kualitas penembakannya itu tepat, kualitas spermanya itu bagus, waktu penembakannya juga tepat, dan si ovum bisa segera bertemu dengan sel sperma. Pertanyaan yang keempat, Anggu Widi, Mas mau nanya gimana caranya supaya anak sapi tidak cacingan dan deras air susunya. Supaya anak sapi tidak cacingan, maka harus diberikan obat cacing. Obat cacingnya apa? Bisa menggunakan Kasitel Dog Plus. Ini obat cacing untuk anjing tapi bisa digunakan untuk sapi. Satu bolusnya itu untuk 10 kilo. Lalu jenengan bisa memberikan Kalbazen, bisa memberikan Wormzol, bisa memberikan Fermo, bisa memberikan Albenol, bisa memberikan Flukisid, dan lain-lain. Pemberiannya bagaimana? Pemberiannya adalah satu bolus ini rata-rata untuk 200 sampai 250 kilo. Bila pedetnya jenengan beratnya 50 kilo, berarti seperempatnya. Bila pedetnya beratnya adalah 100 kilo, berarti separuhnya. Laskar Arit. Dan bagaimana supaya deras air susu induknya? Jangan pelit, berikan hijauan minimal 10 sampai 12% dari berat badan sehingga terpenuhi. Yang kedua, jenengan bisa menggunakan konsentratnya sapi perah. Itu sangat bagus meningkatkan air susu secara instan kepada sapi-sapi kita yang sedang menyusui. Oke. Yang ketiga, jenengan bisa melakukan pemberian mineral. Apa itu mineral? Mineral adalah unsur yang dibutuhkan tubuh sapi yang melengkapi nutrisi yang tidak ada di hijauan maupun di konsentrat. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ini adalah mineral TMC Premix yang sering kita sarankan dan gunakan. Siap? Pertanyaan selanjutnya tak jawab kabeh ya, tapi nanti paling 10 atau 15 menit saja.
Sini pertanyaan selanjutnya, Ilham Maulana. Dok mau tanya, kalau indukan masih menyusui apakah bisa bunting? Ya harus bunting, bos. Oke, ini pertanyaan yang cukup, ya kita cukup bersedih ya jika ada peternak yang bertanya apakah sapi menyusui bisa bunting. Harus bunting. Kenapa? Karena sapi menyusui itu usia 60 hari pedet yang sudah dilahirkan itu, seekor induk harus sudah minta kawin lagi. Itu namanya day open. Day open adalah jarak dari sapinya jenengan melahirkan sampai bunting lagi. Itu disarankan 60 sampai 90 hari Laskar Ngarit. Jadi 90 hari atau 3 bulan usia pedet, maka sapinya jenengan itu harus sudah bunting kembali. Kenapa? Ya biar nggak kelamaan. Apakah aman? Rumusnya adalah bila sapinya jenengan ini bunting di bawah 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, posisi uterus, posisi rahim itu masih berada di tulang pinggul. Jadi tidak akan pengaruh bila sapinya disundul-sundul saat menyusu. Oke, bila pedet yang sudah lahir ini usia 2 bulan anggap ya, lalu si rahim ini dilindungi di dalam pinggul itu 3 bulan, artinya usia pedet jenengan yang sudah di luar ini 5 bulan, si rahim ini baru turun ke bawah, si uterus. Maka di usia 5 bulannya pedet yang sudah lahir sebelumnya itu kan dia sudah apa? Sudah mulai makan rumput, sudah berkurang menyusunya Laskar Ngarit. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dini 1, 2, 3, 4. Tanya dok, pedet saya sudah saya kasih obat cacing Ferm-O dan Flukisid berulang kali, kok gak bisa gemuk ya padahal makannya rumput. Berarti ada yang salah. Bila sudah diberi obat cacing spektrum luas, evaluasinya adalah perlu diulang. Apakah pengulangannya sudah tepat, yakni jarak 2 minggu? Bila sudah tepat, dosisnya harus masuk. Bila ternyata dosis sudah masuk, pengulangan sudah tepat, kok masih tidak bisa gemuk, jenengan evaluasi apakah sapinya makanannya ini selalu habis. Bila makanannya sapinya jenengan rumput ini selalu habis, berarti sapinya jenengan kurang makan. Oke, tapi bila sapinya ini makanannya tersisa, berarti ada yang salah. Harus diperiksakan ke dokter. Bisa jadi dia terinfeksi cacing hati yang sudah kronis. Bisa jadi ada masalah paru-paru atau pneumonia. Jadi perlu tindakan lanjutan. Siap. Pertanyaan selanjutnya, Imron Towil. Dok, kalau sapi perempuan diberi air kedelai sama ampasnya, kedelai bisa hamil tak dok? Bila tidak kegemukan dan BCS-nya dijaga, body condition skornya dijaga 2,5 sampai 3, masih bisa bunting. Tetapi bila kegemukan, BCS-nya di atas 3,5 sampai 4, saking gemuknya sampai dia kayak sapi jantan, ini berpengaruh pada organ yang menangkap sel telur, itu ketutup lemak, sehingga tidak terjadi pembuahan ketika sudah diinseminasi buatan. Siap. Pertanyaan selanjutnya, Pak Imron Towil lagi. Pasuruan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya gimana kalau beri minum pagi sama sore dok? Gak apa-apa saya minumnya diberi air kedelai dok, gak apa-apa. Gak apa-apa, sesuai dengan instruksi yang ada di video. Pagi sore diberi minum tidak masalah. Siap. Oke, ada yang bertanya. Kurdi bertanya, salam ngarit belas-belas, nanya Pak Dokter, pedet usia 3 bulan tapi indukannya belum birahi, bahkan mengeluarkan darah, aman nggak dok? Solusi biar cepat birahi gimana? Solusi biar cepat birahi, pedet sudah usia 3 bulan biar cepat birahi, rumusnya begitu sapinya jenengan melahirkan, yang harus jenengan lakukan adalah memberikan treatment postpartus atau suntik kesehatan. Tujuannya biar tidak terjadi infeksi rahim. Oke.
Lalu 2 minggu dari melahirkan, induknya ini jenengan berikan obat cacing. Tujuannya apa? Tujuannya agar sapinya jenengan bebas cacing. Oke. Lalu yang ketiga, sejak kebuntingan 7 bulan mundur lagi ya, maka nutrisinya harus dijaga, jangan sampai kurus. Body condition skornya si sapi nggak boleh kurang dari 2,5. Tujuannya apa? Supaya hormonalnya normal. Terus jenengan tanya, supaya cepat birahi diapakan? Ya 3 ini tadi. Berlahir jenengan suntik, lalu 2 minggu kasih obat cacing, lalu nutrisi dipenuhi biar BCS-nya tidak tidak turun sehingga hormonalnya normal. Tanya lagi, nah supaya cepat birahi bagaimana? Jenengan panggil dokter, suruh meriksa apakah ada gangguan reproduksi. Nanti dokter di sana yang akan menentukan pengobatannya. Laskar Ngarit, siap. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi ya beberapa pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah bisa kita jawab satu persatu tanpa pandang bulu, jawab kabeh ya. Semoga video sederhana ini mampu memberikan tambahan informasi, tambahan edukasi untuk Laskar Ngarit semua. Jangan lupa tetap bantu channel saya dengan klik like, subscribe, komen, dan bantu share videonya agar informasi dan edukasi ini menyebar ke seluruh peternak di Indonesia. Jangan lupa slogan kita, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun, Laskar Ngarit bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.